Yang pertama, koronal sutur. Koronal sutur adalah jahitan atau sutura yang menghubungkan tulang frontal dengan kedua tulang parietal di tengkorak. Terletak secara melintang di bagian atas tengkorak, membentang dari sisi kiri ke sisi kanan kepala, tepat di antara tulang frontal dan tulang parietal. Fungsi utama koronal sutur adalah sebagai sambungan yang memungkinkan pertumbuhan tengkorak dan otak pada masa perkembangan, sekaligus memberikan stabilitas struktural setelah pertumbuhan selesai. Yang kedua, frontal bone. Tulang frontal adalah tulang datar yang terletak di bagian depan atas tengkorak manusia. Tulang ini membentuk dahi bagian atas rongga mata dan sebagian besar atap rongga mata. Tulang frontal terletak di bagian depan atas tengkorak, membentuk dahi bagian atas rongga mata dan sebagian besar atap rongga mata. Secara fisiologis, tulang frontal berperan penting dalam perlindungan otak, pembentukan wajah, dan fungsi. Yang ketiga, superior temporal line. Superior temporal line adalah garis lengkung atas atau lebih tinggi di antara dua garis temporal atau superior dan inferior temporal lines pada permukaan luar tulang parietal. Superior temporal line letaknya di permukaan luar tulang parietal dan sedikit meluas ke tulang frontal pada tengkorak. Fisiologi utama superior temporal line adalah menjadi titik tumpu untuk fascia temporalis sehingga otot temporalis dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, superciliary right. Punggungan superciliary atau disebut juga arcus superciliaris adalah tonjolan tulang yang terletak di atas mata, tepat di atas alis. Terletak pada bagian frontal bone atau tulang frontal di sisi anterior tengkorak, tepat di atas orbit atau rongga mata. Superciliary right berfungsi utama untuk melindungi mata, mendukung struktur wajah, dan menjadi tempat perlekatan otot wajah. Yang kelima, sphenoid atau greater wing. Greater wing atau sayap besar tulang sphenoid adalah bagian lateral dan lebih besar dari tulang sphenoid yang terletak di dasar tengkorak. Greater wing adalah bagian lateral dan lebih besar dari tulang sphenoid yang terletak di dasar tengkorak di antara tulang frontal, temporal, dan parietal. Fisiologi sayap besar tulang sphenoid. Yang pertama, membentuk struktur tengkorak. Yang kedua, tempat lewatnya saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Dan yang keempat, peran dalam fungsi sensorik dan motorik. Yang keenam, inferior temporal line. Inferior temporal line adalah garis lengkung bawah pada sisi lateral tengkorak yang menjadi tempat perlekatan otot dan fascia atau jaringan ikat yang berhubungan dengan otak temporalis. Inferior temporal line letaknya di sisi tengkorak atau lateral skull di permukaan luar tulang parietal dan sebagian temporal. Fisiologi utama inferior temporal line adalah bahwa ia memberi origin yang kuat dan stabil untuk otot temporalis sehingga otot ini dapat melakukan fungsinya dalam mengunyah atau elevasi dan retraksi rahang dengan efisiensi mekanik dan distribusi gaya yang baik. Yang ketujuh, supraorbital foramen. Foramen supraorbital adalah lubang kecil yang terletak di tulang frontal tepat di atas orbit mata. Secara anatomi, foramen ini berfungsi sebagai jalur keluar bagi syaraf supraorbital dan pembuluh darah supraorbital yang masuk bagian dahi dan kelopak mata atas, sehingga berperan penting dalam sensasi dan suplai darah di area tersebut. Letak foramen supraorbital adalah pada tulang frontal, tepat di tepi atas orbit mata di bawah alis. Yang kedelapan, nasal bone. Tulang hidung atau nasal bone adalah dua tulang pipi dan kecil yang terletak di bagian tengah atas wajah manusia membentuk jembatan hidung bagian atas. Tulang ini merupakan bagian dari rangka wajah atau visce cranium dan memiliki peran penting dalam struktur dan fungsi hidung. Fisiologi utama dari tulang hidung atau nasal bone adalah untuk membentuk struktur eksternal hidung, memberikan pelindungan pada rongga hidung, dan mendukung fungsi-fungsi vital seperti pernapasan, penciuman, dan produksi suara. Yang kesembilan, lacrimal bone. Tulang lacrima atau lacrimal bone adalah tulang pipi dan kecil yang merupakan bagian dari kerangka wajah manusia. Tulang ini terletak di bagian depan dinding medial rongga mata atau orbita dan memiliki peran penting dalam sistem drainase air mata.
Fisiologi utama dari tulang lakrimal atau lacrimal bone adalah mendukung dan membentuk bagian dari sistem drainase air mata serta memberikan kontribusi pada struktur dinding medial rongga mata atau orbit. Yang ke-10, infraorbital foramen. Infraorbital foramen atau foramen infraorbitale adalah lubang kecil pada tulang maksila rahang atas yang terletak tepat di bawah rongga mata atau orbita. Infraorbital foramen yang terletak tepat di bawah rongga mata letaknya sangat penting dalam praktik medis dan bedah, terutama dalam prosedur anestesi lokal dan penilaian saraf wajah. Fisiologi utama dari infraorbital foramen adalah sebagai saluran keluarnya nervus infraorbitalis, cabang dari saraf maksilaris atau F2 yang merupakan bagian dari saraf trigeminal atau F. Melalui foramen ini, saraf tersebut menyuplai sensasi pada kulit wajah bagian. Yang ke-11, zygomatic bone. Tulang zygomatic bone juga dikenal sebagai tulang pipi atau tulang nalar, adalah tulang berpasangan yang terletak di bagian tengah wajah manusia. Tulang ini membentuk bagian dari dinding, lateral dan lantai rongga mata atau orbita serta berkontribusi pada struktur wajah secara keseluruhan. Fisiologi utama tulang zygomatik adalah sebagai elemen struktural dan fungsional penting dalam wajah manusia. Yang ke-12, maksila atau tulang maksila adalah tulang berpasangan yang membentuk rahang atas dan merupakan bagian integral dari kerangka wajah manusia. Maksila terletak di bagian tengah wajah, membentuk bagian anterior dan lateral dari rongga mulut dan hidung. Fisiologi utama tulang maksila sangat penting dalam mendukung berbagai fungsi vital tubuh manusia. Yang ke-13, mental foramen. Mental foramen adalah lubang kecil yang terletak pada permukaan anterior atau depan tulang rahang bawah atau mandibula. Mental foramen biasanya terletak di sisi luar tubuh mandibula, tepat di bawah akar gigi premolar kedua. Fisiologi utama mental foramen adalah untuk memungkinkan keluarnya saraf mental dan pembuluh darah mental dari kanal mandibula. Saraf mental adalah cabang terminal dari saraf inferior yang merupakan bagian dari saraf mandibularis F3 dalam sistem saraf trigeminal. Yang ke-14, mandibel. Mandibula atau mandible adalah tulang terbesar dan terkuat di kerangka wajah manusia, berfungsi sebagai rahang bawah yang bergerak dan menopang gigi bawah. Mandibula terletak di bagian bawah wajah, membentuk busur horizontal yang menampung gigi bawah. Fisiologi utama mandibula atau mandibel mencakup berbagai fungsi vital yang mendukung aktivitas sehari-hari manusia. Fisiologi mandibula sangat penting dalam bidang kedokteran gigi dan bedah mulut. Yang ke-15, sagittal sutur. Sagittal sutur atau sutura sagittalis adalah jahitan fibrosa di tengkorak manusia yang menghubungkan kedua tulang parietal di bagian atau ke atas kepala. Sagittal sutur atau sutura sagittalis yang terletak di tengah-tengah tengkorak menghubungkan kedua tulang parietal. Fisiologi utama dari sutura sagittalis adalah memungkinkan pertumbuhan otak dan perkembangan tengkorak yang fleksibel pada bayi dan anak-anak, serta berfungsi sebagai titik pertemuan dan penopang struktural bagi tulang tengkorak dewasa. Yang ke-16, parietal bone. Parietal bone atau tulang parietal adalah salah satu tulang utama pada tengkorak manusia yang terletak di bagian atas dan samping kepala. Tulang parietal berada di kedua sisi kepala, tepat di belakang tulang frontal atau dahi, dan di atas tulang temporal atau samping kepala. Tulang parietal berfungsi utama sebagai pelindung otak bagian atas dan samping serta memberikan struktur mekanis pada tengkorak. Yang ke-17, squamosal sutur. Jahitan squamosal adalah sambungan tulang tengkorak yang menghubungkan tulang temporal dengan tulang parietal secara bilateral. Letak squamosal sutur berada di sisi lateral tengkorak, tepatnya menghubungkan tulang temporal atau bagian squamosa temporal di bagian bawah dan belakang dengan tulang parietal di bagian atas dan depan. Squamosal sutur berfungsi untuk menghubungkan tulang parietal dan temporal, memungkinkan pertumbuhan tengkorak dan membantu meredam guncangan.
Yang ke-18, temporal bone. Tulang temporal adalah tulang yang terletak di sisi lateral dan bawah tengkorak. Tulang temporal bone terletak di sisi lateral atau samping tengkorak, tepat ini di bawah tulang parietal dan di depan tulang oksipital. Tulang ini membentuk bagian samping dari dasar dari tengkorak serta mengelilingi bagian telinga. Fungsi utama tulang temporal adalah melindungi otak bagian samping, mendukung fungsi berperan pendengaran dan keseimbangan. Yang ke-19, occipital bone. Tulang occipital bone adalah tulang yang membentuk bagian belakang dan dasar tengkorak. Secara anatomi, tulang occipital terletak di bagian posterior belakang tengkorak dan berhubungan dengan tulang parietal. Fungsi utama tulang occipital adalah melindungi otak bagian belakang, memungkinkan hubungan antara otak dan sumsum tulang belakang, serta mendukung pergaulan dan stabilitas kepala. Yang ke-20, lambdoidal suture. Lambdoidal suture atau sutura lambdoides adalah sambungan fibrosa membentuk spiritus Yunani besar, lambda, yang terletak di bagian belakang tengkorak manusia. Lambdoidal suture berfungsi sebagai sambungan yang memungkinkan fleksibilitas dan pertumbuhan tulang tengkorak terutama pada masa bayi dan anak-anak. Yang ke-21, external occipital protuberance. External occipital protuberance adalah tonjolan tulang yang berada di bagian belakang kepala, tepatnya pada tulang occipitale atau tulang tengkorak belakang. Letak external occipital protuberance berada di bagian tengah tulang occipital, tepat di bagian posterior atau belakang kepala di garis tengah, di dekat dasar tengkorak, sekitar di atas leher bagian atas. Fungsi fisiologis utama external occipital protuberance adalah sebagai struktur penyangga mekanis yang memungkinkan otot dan ligamen leher untuk menempel dengan kuat. Yang ke-22, mystoid process. Mystoid process adalah tonjolan tulang yang menonjol ke bawah dan ke belakang dari bagian temporal bone atau tulang pelipis di sisi tengkorak, tepat di belakang telinga. Letaknya di belakang dan sedikit di bawah dan telinga, bagian bawah dari tulang temporal. Secara fisiologi, mystoid process sangat penting sebagai tempat peletakan otot-otot yang mengatur pergerakan kepala dan juga berkontribusi dalam fungsi telinga.